Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Al-Aziz, mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kebijakan moneter. Pernah kebayang nggak sih kalau ekonomi itu kayak sebuah mesin raksasa? Nah, di suatu tempat, ternyata ada ruang kendalinya loh. Hari ini, kita bakal ngintip ke dalam ruangan itu buat cari tahu apa itu kebijakan moneter. Jadi, siapa sih yang sebenarnya ada di balik kemudi ekonomi kita? Dan yang lebih penting, gimana setiap keputusan mereka itu bisa langsung berasa ya di dompet Anda? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, sebelum kita kenalan sama para pilot ekonomi ini, kita perlu paham dulu apa sebetulnya misi utama mereka. Buat apa sih semua tombol dan tuas di ruang kendali itu? Gampangnya gini, kebijakan moneter itu adalah cara bank sentral, operator utama kita, buat ngatur bahan bakar ekonomi, yaitu uang dan kredit. Kadang bahan bakarnya ditambahin biar mesinnya lari lebih kencang, kadang dikurangin biar gak kepanasan. Pas banget kan analoginya? Tujuannya yaitu menjaga mesin ekonomi kita gak kepanasan, tapi juga gak kedinginan. Semuanya soal mencari titik yang pas, keseimbangan yang sempurna. Nah, disinilah tantangannya. Bank sentral itu punya dua misi utama yang kadang-kadang saling tarik-menarik. Satu, menjaga harga-harga tetap stabil, biar nilai uang kita gak anjlok. Dua, mastiin ada banyak lapangan kerja. Menyeimbangkan keduanya itu, kayak jalan di atas tali. Terus gimana caranya para operator ini ngejalanin misi yang super rumit itu? Yuk kita lihat lebih dekat alat-alat apa aja yang ada di panel kendali mereka. Ini dia 3 tuas utama di dashboard ekonomi. Yang pertama dan yang paling sering kita dengar itu suku bunga. Terus ada yang namanya operasi pasar terbuka. Ini cara mereka nyuntik atau nyedot uang. Dan terakhir, giro wajib minimum yang ngatur seberapa banyak uang yang harus dipegang bank. Masing-masing punya fungsi unik. Sekarang, kita fokus ke tuas yang paling powerful, suku bunga. Anggap aja ini tombol volume utama buat ekonomi. Angka ini yang nentuin seberapa mahal atau murahnya pinjaman, mulai dari KPR rumah sampai cicilan kartu kredit. Alat kedua ini kerjanya kayak spons raksasa. Kalau mau nambahin uang ke sistem, bank sentral menyerap obligasi dari bank-bank lain, terus memeras uang tunai sebagai gantinya. Sebaliknya, kalau mau ngurangin uang, mereka jual obligasi dan menyerap kembali uang tunai dari peredaran. Simple kan? Oke, kita udah tahu alat-alatnya. Sekarang, mari kita bicara soal strateginya. Kapan sih para operator ini mutusin buat nginjek gas dan kapan mereka harus ngerem mendadak? Logikanya sebenarnya sederhana banget. Kalau ekonomi lagi lesu atau resesi, mereka bakal injak gas. Suku bunga diturunin biar orang-orang mau minjam dan belanja. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi panas-panasnya dan inflasi meroket, mereka bakal injak rem. Suku bunga dinaikin buat ngerem pengeluaran. Oke, mungkin dari tadi pendengarannya teknis banget ya. Tapi sekarang, kita sampai ke bagian yang paling penting. Gimana semua keputusan di ruang kendali ini bener-bener terasa efeknya di kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, gimana coba perubahan kecil katakanlah cuma 1% aja di suku bunga yang mungkin gak pernah kita lihat langsung, tapi ternyata bisa mengubah segalanya buat keuangan kita. Yuk kita bedah. Kita mulai dengan skenario pertama, bayangkan bank sentral memutuskan untuk menginjak rem buat melawan inflasi yang lagi tinggi-tingginya. Mereka naikin suku bunga acuan, misalnya jadi 5,25%. Angka ini tuh kayak sinyal ke seluruh sistem perbankan buat bikin biaya pinjaman jadi lebih mahal. Efeknya bakal merambat kemana-mana. Buat kita, ini artinya cicilan KPR atau mobil bisa jadi lebih berat. Bunga kartu kredit juga ikutan naik. Tapi, ada sisi baiknya loh, terutama buat yang nabung. Bunga di rekening tabungan Anda jadi lebih tinggi. Jadi, ada imbalan buat menahan belanja. Nah sekarang, kita putar balik situasinya. Gimana kalau sebaliknya? Kita lihat apa yang terjadi waktu bank sentral menginjak gas buat nyelamatin ekonomi dari resesi. Mereka pangkas suku bunga acuan, misalnya sampai rendah banget di bawah 1%. Tujuannya apa? Ya buat bikin uang jadi murah dan ngedorong semua orang, dari kita-kita sampai perusahaan besar, buat mulai minjem dan investasi lagi. Tujuannya jelas ya, buat ngerangsang pertumbuhan. Pinjaman buat rumah atau mobil jadi lebih terjangkau, dan perusahaan jadi lebih berani buat investasi dan buka lowongan kerja. Konsekuensinya, imbal hasil dari tabungan kita jadi lebih kecil. Jadi, kelihatan kan? Kebijakan moneter itu bukan sekedar istilah rumit di berita. Ini adalah proses penyetelan yang terus-menerus terjadi pada ekonomi kita. Dan setiap putaran kecil di ruang kendali itu secara langsung membentuk peluang dan tantangan finansial dalam hidup Anda. Nah, sekarang setelah Anda paham cara kerjanya, coba kita berandai-andai. Kalau Anda yang pegang kendali hari ini, melihat kondisi ekonomi sekarang, Anda bakal pilih jadi tim injak gas atau tim injak rem? Coba dipikirin.